Selamat sore semuanya, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Felix Evanya, Gira Teodoro, serta Muhammad Fahti. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sedikit mengenai cara kerja dan apa itu yang namanya sistem transmisi. Nah, jadi dari apa itu sistem transmisi dulu. Jadi sistem transmisi itu adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk meneruskan torsi dan kecepatan dari suatu mesin menjadi torsi atau kecepatan dengan output yang berbeda-beda untuk diteruskan ke penggerak lainnya. Nah, jadi konversi ini kita tahu kalau dapat mengubah kecepatan putar dan torsi dari yang awalnya tinggi menjadi lebih rendah dan bertenaga atau sebaliknya. Nah, di torsi ini juga kita nggak bisa menghindari yang namanya daya. Kehidupan sehari-hari bahkan kita sendiri juga tahu apa itu daya. Daya itu adalah jumlah usaha yang dilakukan tiap satuan waktu. Nah, ada banyak cara untuk menyimpan atau menghasilkan daya, tapi semua itu akan sia-sia kalau kita tidak tahu bagaimana caranya untuk uh, mengirimkan daya tersebut ke suatu tempat yang diperlukan dalam bentuk yang dapat kita gunakan. Terima kasih. Selanjutnya adalah macam-macam sistem transmisi pada kendaraan. Yang pertama, transmisi matic konvensional. Transmisi ini menggunakan torque converter untuk mengubah tenaga mekanis mesin supaya bisa menjadi energi gerak dan mengirimkannya kepada drive. Transmisi ini paling banyak digunakan di Indonesia dan salah satunya digunakan oleh mobil MVV. Yang kedua adalah CVT. Penggerak utama transmisinya adalah puli dan sabuk baja yang bertugas untuk mengatur perubahan rasio gigi dan disesuaikan dengan putaran mesin. Transmisi ini membuat hentakan saat perpindahan gigi menjadi sangat halus sehingga hampir tidak terasa dan umumnya lebih irit bahan bakar. Yang ketiga, transmisi yang satu ini adalah transmisi yang manual yang mekanisme kerja pada koplingnya diubah menjadi otomatis. Hal itu membuat transmisi yang satu ini bisa dibilang transmisi manual yang diotomatiskan. Transmisi ini menggunakan dua kopling ganda yang dikendalikan komputer supaya bisa berfungsi atas transmisi genap dan ganjil. Yang keempat, Automated Manual Transmission atau AMT. Transmisi jenis ini sebenarnya menggunakan model manual yang dibekali dengan kopling kering dengan penggerakan kopling yang bekerja secara otomatis. Transmisi ini pada masa awalnya dikembangkan dan diadopsi oleh Ferrari di tahun 1988. Transmisi jenis ini cenderung lebih murah ketimbang CVT, sehingga mobil yang menggunakan transmisi ini pun cenderung lebih terjangkau dari segi harganya. Sebelum saya memberitahu sistem transmisi daya PPM kami, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu proyek perancangan mesin kami. Victim Search Remote Control Car adalah mobil pencari korban bencana alam. Contohnya dalam reruntuhan akibat gempa bumi atau tanah longsor. Diharapkan dapat membantu pencarian korban sehingga dapat menghemat waktu, biaya, serta tenaga. Sistem transmisi yang dipakai pada produk PPM kami ada dua, yaitu poros dan rantai sprocket. Poros memang sudah menjadi satu bagian dari motor DC atau direct current. Tetapi karena poros berfungsi meneruskan energi elektromagnetik menjadi energi mekanik dalam bentuk torsi, maka poros dimasukkan sebagai salah satu sistem transmisi yang dipakai. Kemudian ada juga rantai dan sprocket. Klasifikasi rantai dan sprocket yang dipakai adalah continuous track. Biasanya continuous track itu dipakai pada tank atau mobil baja. Karena dibandingkan dengan roda konvensional, continuous track dapat menyebarkan beban lebih bagus. Karena luas track yang dapat menumpu beban lebih merata. Continuous track juga dipilih dengan pertimbangan lingkungan operasi Victim Search Remote Control Car.
yaitu pada dataran yang tidak merata.